Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Putri Indasari, NIM 022, kelas 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Perilaku Karyawan yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Studi pada Desa Sumberkarang. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang administrasi negara adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dalam suatu organisasi. Di dalam organisasi membutuhkan kinerja karyawan yang unggul dan mampu menyelesaikan tanggung jawab atas tugas karyawan yang diberikan atasan agar bisa memberikan hasil kerja yang baik. Peran para karyawan ini tidak terlepas dari perilaku dan kepribadian masing-masing individu karyawan. Perilaku ini juga berperan penting dalam pelaksanaan organisasi. Namun, yang terjadi sekarang, para karyawan belum memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. 1.2 Rumusan masalah 1. Bagaimana perilaku karyawan dalam organisasi bisa mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 2. Mengapa dalam organisasi perbedaan perilaku karyawan menjadi faktor pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 3. Mengapa peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam mengatasi perbedaan perilaku karyawan untuk pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 1.3 Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui perilaku karyawan dalam organisasi yang bisa mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 2. Untuk mengetahui di dalam organisasi yang menjadikan perilaku karyawan sebagai faktor pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 3. Untuk mengetahui peran seorang pemimpin yang dibutuhkan dalam mengatasi perbedaan perilaku karyawan untuk pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 1.4 Manfaat penelitian. A. Manfaat teoritis. Manfaat yang diharapkan mampu memberikan pengarahan dalam organisasi untuk bisa membuat perilaku karyawan di organisasi baik dalam pelaksanaan kualitas pelayanan publik. B. Manfaat praktis sebagai informasi untuk para karyawan di organisasi dalam mengetahui perilaku karyawan di organisasi yang bisa mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara dalam kualitas pelayanan publik. 1.5 Batasan istilah. 1. Pengertian perilaku karyawan. Perilaku karyawan merupakan perilaku pola tingkah laku anggota suatu organisasi yang diwujudkan melalui sikapnya terhadap pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi. 2. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan fungsional instansi pemerintah yang bekerja langsung untuk masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. 3. Kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan kemampuan suatu organisasi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pengguna, baik secara teknis maupun administrasi. 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan.
Menurut Andi Nuraini, dengan judul Efektivitas Pelayanan Publik pada Kantor Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Goa, hasil penelitian menunjukkan masalah terkait pelayanan publik, yaitu mengenai ketidakprofesionalan pegawai dan kurangnya kesadaran dari pegawai akan tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, seperti datang terlambat, mengenai ketiadaan petugas di loket pelayanan karena pegawai tersebut tidak berada di tempat pada saat jam kerja. Ketiadaan petugas ini menyebabkan pengguna layanan atau masyarakat harus menunggu. Mengenai respon pegawai yang tidak tanggap dengan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan, sikap tidak tanggap sangat mengganggu efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat yang datang dan ingin mendapatkan pelayanan yang baik. 2.2 Landasan teori 2.2.1 Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi terkait dengan cara orang atau karyawan bertindak dalam berbagai jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Beberapa penulis memberikan pengertian tentang organisasi secara berbeda, namun bersifat saling melengkapi. Organisasi adalah unit sosial yang saling sadar dikoordinasikan terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan, menurut Robbins dan Judd. Filsafat Perilaku Organisasi tahun 2011 bersama atau serangkaian tujuan. 2.2.2 Perilaku individu dalam organisasi. Untuk memahami perilaku individu dengan baik, kita perlu memahami karakteristik yang melekat pada mereka, seperti ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Seperti yang dikatakan oleh Sophia tahun 2008, hal ini penting untuk dipahami terlebih dahulu. Namun, menurut Toha tahun 2009, manusia juga merupakan faktor penting dalam organisasi. Interaksi antar individu dan lingkungan mereka akan menentukan perilaku manusia. Oleh karena itu, karakteristik individu seperti kemampuan, keyakinan, harapan, dan pengalaman sebelumnya akan membentuk perilaku mereka saat beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti organisasi. Organisasi sendiri memiliki karakteristik seperti susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diatur secara keteraturan, sistem penggajian, dan pengendalian lainnya. 2.2.3 Kepribadian dan emosi. Perilaku organisasi adalah sebuah subjek belajar tentang perilaku manusia, dimulai dengan perilaku individu, kolektif, dan organisasi, dan dampak perilaku individu terhadap aktivitas organisasi tempat mereka bekerja dan berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, perilaku organisasi dapat memainkan peran penting dalam hal ini pengembangan organisasi dari perspektif perilaku tindakan individu atau kelompok dapat berdampak pada efektivitas organisasi. Salah satu dari yang berkaitan dengan perilaku organisasi adalah sikap dan emosi. Robbins dan Judd pada tahun 2011 mencirikan masyarakat adalah organisasi psikologi yang kuat dalam dirinya sendiri
yang menentukan transformasi uniknya pada lingkungan. Dikatakan juga bahwa manusia adalah kombinasi dari semua cara di mana individu bereaksi terhadap hubungan dan lain-lain. Menurut analisa Ratno Purnomo dan Lestari, tahun 2010 mengatakan bahwa pada umumnya penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak kepribadian orang yang menentukan keberhasilan seseorang di dalamnya. Kesuksesan profesional, kinerja yang baik, kesuksesan dan perilaku yang baik. 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif yang disajikan dengan data yang diperoleh dengan akurat. Penelitian deskriptif ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu memperoleh data yang dijelaskan dengan banyak menggunakan kata-kata. Jenis data ini dikumpulkan melalui metode wawancara. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang banyak menggunakan data berupa kata-kata. Pendekatan penelitian ini juga diperoleh dari data wawancara terhadap orang yang bekerja dalam sebuah organisasi di desa tersebut. 3.3 Sumber data dan data penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini langsung melalui wawancara dengan salah satu orang yang sedang bekerja di dalam sebuah organisasi di desa Sumber Karang. Sumber data ini didapatkan dari sumber informasi yang langsung dari salah satu orang yang bekerja di desa Sumber Karang dan terlibat dalam perilaku organisasi yang menyebabkan kurang baiknya kualitas pelayanan publik. Data penelitian ini adalah tentang perilaku karyawan di desa Sumber Karang yang mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara oleh salah satu orang yang bekerja di dalam sebuah organisasi di desa Sumber Karang dan data yang dikumpulkan berkaitan atau relevan dengan penelitian. 3.4 Teknik pengumpulan data. Pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis perilaku karyawan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di desa Sumber Karang. Ini menggunakan data yang relevan yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan dengan salah satu orang yang bekerja di sebuah organisasi di desa Sumber Karang. Dalam pengumpulan data melalui wawancara tersebut, tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan juga untuk mendapatkan pembelajaran baru dan pengalaman yang lebih banyak tentang bagaimana perilaku karyawan dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, pengumpulan data yang diperoleh bisa relevan dengan penelitian. 3.5 Teknik analisis data. Analisis data kualitatif ini bisa diperoleh melalui wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang relevan agar data dan informasi yang diperoleh bisa lebih mudah dipahami, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Berikut ini adalah beberapa daftar rujukan dari proposal penelitian. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.